Oke guys, kalau kalian lagi di area Umeda, Osaka, dan bingung mau cari makan apa, cobain deh turun ke area bawah tanah gedung Osaka Ekimai. Di sini ada suatu tempat tersembunyi yang menjadi salah satu tempat favorit warga lokal. Ini dia, namanya Makishite. Restoran bergaya izakaya ini lokasinya nyempil di antara deretan toko lainnya. Tapi suasananya selalu hidup dan nggak pernah sepi pengunjung. Jadi kita langsung aja ya untuk masuk ke restorannya. Kebetulan aku habis flight jadi aku bawa koper. Teman-teman bisa bawa kopernya masuk, tapi hati-hati jangan sampai kena orang. Dan menariknya dari restoran ini adalah dia itu bisa smoking ya di dalamnya. Jadi kalau teman-teman mau smoking itu boleh banget, tapi dengan catatan nanti minta asbak ya ke waitersnya. Dan ini dia untuk beberapa menu mereka. Jadi sekali lagi, seperti yang udah aku bilang tadi, ini adalah restoran izakaya ya. Jadi makanan dan minumannya teman-teman bisa lihat, tapi ini untuk menu yang pakai bahasa Jepang ya. Jadi nantinya kita juga bisa order dan lihat menunya lewat sini. Ada pilihan dua bahasa Inggris dan juga bahasa Jepang. Ini bir aku udah datang, emang izakaya itu cocoknya minum bir ya teman-teman. Dan ini dia. Jadi kita mau order dan ya meskipun aku udah ubah ke bahasa Inggris, tapi menunya itu masih menggunakan bahasa Jepang ya. Agak rancu sih sebenarnya. Dan ini deh untuk vibes restorannya. Ini aku kesini sekitar jam 7 malam. Teman-teman udah bisa lihat ada banyak sekali karyawan-karyawan atau pekerja kantoran Jepang yang pulang untuk singgah makan malam di restoran ini. Jadi emang benar-benar salaryman banget ya. Dan untuk yang di depan itu adalah kitchennya ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat koki yang lagi masak. Dan ini untuk menu pertama aku sudah datang. Ini itu Maguro Sashimi ya. Jadi nanti juga aku akan ajak kalian untuk mencoba gimana sih rasanya Maguro Sashimi dari restoran ini. Jadi benar-benar interested banget ya. Dan guys, ini dia dua menu aku udah datang. Jadi yang di kanan itu adalah Maguro Sashimi yang tadi datang pertama. Terus yang di kiri itu adalah salah satu makanan khas Osaka, itu doteyaki namanya ya. Jadi kita akan coba juga. Oke, let's go. Yang pertama kita akan coba Maguro Sashimi-nya ini. Ini yang potongan ikan tuna berwarna merah di tengah yang tadi ya. Dan teman-teman bisa juga campur dengan saus soyu supaya rasanya tuh lebih asin dikit. Ini ikannya benar-benar segar banget ya, yang dipakai sama mereka benar-benar top banget di lidah. Dan ini kita coba wakame-nya juga. Kalau misalnya teman-teman suka miso soup, pasti teman-teman suka wakame ini. Oke, dan selanjutnya ada tamu yang datang, itu adalah kushikatsu. Jadi di Makishite ini gorengan kushikatsunya itu disajikan hangat dan super renyah. Isiannya macam-macam ya, ada daging, ada udang, sampai sayuran. Itu benar-benar lengkap banget. Nantinya teman-teman bisa pilih pada saat teman-teman order tadi ya. Dan ini juga ada menu baru yang datang di meja aku, itu chicken karage dan tonpeyaki. Yang sangat menarik itu tonpeyakinya ini ya. Itu benar-benar wajib banget kalau teman-teman misalnya berkunjung ke restoran ini. Itu benar-benar worth it banget. Teman-teman harus cobain telurnya dari tonpeyaki ini. Nanti juga aku akan ajak teman-teman untuk nyoba. Jadi yang pertama kita cobain chicken karage-nya. Dari tampilannya aja udah kelihatan kalau ini tipikal ayam goreng Jepang yang crunchy banget ya. Teman-teman bisa lihat ini nih. Jadi pas digigit beneran garing di luar, tapi bagian dalamnya masih sangat juicy dan lembut. Bumbunya meresap sampai ke dalam. Ada rasa gurih bawang putih dan sedikit jahe yang khas. Ukuran potongannya juga sangat pas. Jadi just for your information, chicken karage ini nggak ada tulangnya ya. Jadi sekali makan langsung terasa mantap. Nggak heran sih kalau menu ini jadi makanan camilan favorit di sini ya, di restoran ini. Oke, kalau yang satu ini namanya tonpeyaki. Kalau dilihat sekilas, bentuknya emang mirip banget kayak omelet atau telur dadar pada umumnya ya. Tapi jangan salah nih, di balik lapisan telurnya yang lembut, ada tumisan irisan daging babi atau pork belly yang gurih banget. Kita coba buka ya. Jadi kita coba belah untuk tonpeyaki ini. Biasanya di dalam sini juga dicampur dengan sedikit kol untuk memberi teksturnya
di tiap gigitan. Teman-teman bisa lihat isi dari dalamnya. Mungkin dagingnya belum terlalu terlihat ya, tapi ini untuk lapisan telurnya benar-benar tebal banget. Yang bikin makin istimewa itu adalah toppingnya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi teppanyaki ini disiram melimpah dengan saus okonomiyaki yang manis gurih, lalu diberi sentuhan mayones dan taburan aonori atau bubuk rumput laut kering di atasnya. Aromanya tuh benar-benar mengunggah selera. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja coba ya. Jadi ini ya, kita akan coba makan. Ini ya guys. Jadi teppanyaki ini ya sama seperti telur pada umumnya. Cuma di dalamnya itu dia ada kandungan dagingnya atau ayam, dan juga yang bikin enak tuh ada saus dan mayones ya. Jadi lebih keras ya. Lebih seperti itu ya teman-teman. Dulu ya. Oke guys, jadi dari yang udah aku pesan tadi untuk nanti lumayan banyak ya di meja sampai full aja, dan sekarang udah mulai diambil-ambil lagi sama waiternya. Jadi kalau menurut kalian tuh kira-kira nih dalam Japanese game aku habisin uang kira-kira berapa ya? Untuk makan kalau teman-teman nebaknya bener atau teman-teman pengen coba nebak, boleh banget tulis di kolom komentar. Teman-teman siapa tahu tebakannya pengen hidup. Oke, kita akan lihat di kolom komentar ya siapa yang akan mendekati tebakan dari berapa sih harga yang udah aku spend di sini apa. Nah, oke, jadi sebelum kita bayar ke kasir, kita alangkah baiknya ngecek total amount-nya dari sini. Itu teman-teman bisa lihat dari yang aku order tadi, itu di mejanya bener-bener penuh banget. Dari banyak menu yang udah aku order tadi, aku totalnya belanja cuma 3.910 yen aja, dan itu include pajak juga. Itu bener-bener worth it banget ya. Dan itu udah tergolong makan yang sangat-sangat banyak, karena piringnya tadi benar-benar berantakan banget di atas meja aku karena saking penuhnya, saking banyaknya menu yang aku order. Dan aku cuma ngabisin uang 3.000-an yen aja. Dan kalau memang dirasa sudah benar, kita bayar ke kasir bisa pakai cash ataupun kartu lainnya. Jadi seperti itu dia video yang bisa aku buat kali ini, dan ini menunjukkan pukul sekitar jam 9-an malam. Dan teman-teman bisa lihat situasi di restorannya itu makin ramai ya, karena memang marketnya itu untuk orang yang baru pulang kerja. Jadi seperti itu video yang bisa aku buat kali ini. See you in next video. Bye bye.